Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Qul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, innani sesungguhnya kepadaku itu hada memberikan petunjuk siapa Allah ni padaku itu hada memberikan petunjuk ni padaku siapa Rabbi Tuhanku, memberi petunjuk ila siratin mustaqim, ila siratin pada jalan mustaqimin yang lurus, wa yubaddilu dan dijadikan badal min mahalihi dari mahalnya badal, apa dinan yaitu agamanya, qiyaman yang tegak, mustaqiman artinya yang tegak. Nah, millata Ibrahim yaitu agamanya Nabi Ibrahim, hanifan yang condong. Memang ajaran Islam itu condong atau dekat dengan maksudnya ajaran yang diturunkan kepada eranya Nabi Muhammad ya. Ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, condong dengan agama yang dibawahi oleh Nabi Ibrahim. Jadi ritual ibadahnya hampir sama, bahkan bentuk daripada ibadah haji dan umroh itu menyimpan sya'airillah ya, menyimpan syiar-syiar Allah yang terbentuk dari kisah Nabi Ibrahim. Maka dalam banyak ayat disebutkan kalimat ini ya, jadi condong kepada agama Nabi Ibrahim. Wa ma kana dan tidak ada siapa Ibrahim itu minal musyrikina dari orang-orang yang musyrik. Wa ma kana dan tidak ada siapa Ibrahim itu minal musyrikina dari orang yang musyrik. Qul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, inna sholati sesungguhnya salatku, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, ibadati yaitu ibadahku, min hajjin nyatanya dari haji, wa ghairihi dan selainnya haji, wa mahyaya dan hidupku, hayati artinya hidupku, wa mamati dan matiku, mauti artinya kematianku, itu lillahi bagi Allah, itu lillahi bagi Allah, Rabbil alamina yang merajai seluruh alam. La syarika yang tidak ada sekutu itu maujud, tidak ada pembanding itu maujud, lahu bagi Allah, fi dzalika di dalam inna sholati wa nusuki tersebut, wa bidzalika dan dengan tauhid, wa bidzalika dan dengan tauhid tersebut yang dimaksud ya, kembalinya lafaz dzalika itu adalah pada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, jadi kalimat wa bidzalika dan dengan
tauhid tersebut. Nah, maka di dalam kita memeluk agama Islam, di dalam kita beragama itu harus terus menggali dan mengembangkan diri dalam ketaatan, ya. Kualitas sholatnya kita tingkatkan, kualitas bekerjanya kita tingkatkan, kualitas puasa juga ditingkatkan. Kalau soal sholat kita dari kecil belajar ya, pokoknya nek duhur niate usolli fardhu zuhri, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Kita belajar itu dari kecil dan kita sudah paham, dan ini menjadi landasan, menjadi dasar ketika nanti ada tiba masa di mana kita harus mengamalkan ilmu tersebut, ya. Jadi kalau sekarang kan masih mengamalkannya itu adalah kita lakukan, mengamalkan itu adalah melakukan. Terus ada nanti kesempatan lain di mana mengamalkan itu adalah menyampaikan hal tersebut kepada orang lain di luar diri kita, misalkan kepada anak atau kepada masyarakat, kepada orang-orang terdekat. Tetap kembalinya ini pendidikan tauhid ini menjadi landasan penting untuk kualitas ibadah kita. Bagaimana sholat yang tadinya dulu kita masih sekedar sholat karena takut dimarahin gitu ya, sholat karena kita merasa kalau nggak sholat nggak enak sama yang lain gitu, tapi kemudian itu meningkat menjadi sebuah kebutuhan. Dari kewajiban yang bersifat eksternal, kewajiban yang bersifat eksternal itu bagaimana ya, waktu kita kecil kalau nggak sholat ya takut dimarahin sama orang tua gitu ya, atau cuma karena kita merasa takut karena ada doktrin atau ancaman-ancaman yang disampaikan oleh guru dan sebagainya. Di luar itu positif atau negatif, yang penting itu bisa masuk, dan pada saat kita kecil itu bisa dilakukan, itu sudah baik ya. Terus kemudian meningkatlah semakin dewasa bagaimana kualitas sholat kita. Kadang-kadang di saat kita merasa kehidupan kita harus ditata, uripe berantakan ya, perasaane uripe berantakan. Entah berantakan ya macam-macam. Kadang hanya pikiran kita sing berantakan. Padahal masih dalam tahap wajar berantakane. Sandal ya sik digawe nang ngisor, gak ujug-ujug sandale digawe kalungan. Nah, itu kan berarti kehidupan masih wajar sebenarnya. Jadi kadang ada kalanya kita merasa hidup kita berantakan, acak-acakan. Capek merasa kita harus ngatur ini, ngatur itu. Ternyata sholat kita yang sebenarnya berantakan gitu ya. Kembali lagi, oh ya saya harus kembali kepada Allah, mengembalikan kualitas sholat kita. Maka di sini sholat itu menjadi landasan penting ketika kita beragama. Seseorang yang mengakui keberadaan Allah, yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, tentu akan mendapatkan taufik. Taufik itu rekonsiliasi hati kita dengan aturan Allah gitu. Pasti akan ada rekonsiliasi atau kecocokan, persetujuan dengan aturan Allah. Itu namanya taufik. Kemudian ketika sudah ada taufik, otomatis sholat kita tidak merasa berat. Dan sholat itu untuk siapa? Nah ini terus, tahap ini akan terus berjalan ya. Kalau dulu hanya karena wajib, hanya karena absen gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ada guru-guru sekolahnya atau guru TPG-nya yang kasih absen supaya anak-anak didiknya tidak meninggalkan sholat 5 waktu, terus waktu di pondok juga dioyak-oyak gitu ya, biar bisa tepat sholat 5 waktu. Setelah semakin dewasa, kondisinya harus berkembang. Kalimat ini menjadi pegangan bahwa sholat kita tidak lain adalah lillahi rabbil alamin. Karena memang kita butuh ngadep sama Allah. Ya, kita butuh ngadep sama Allah. Kita dipanggil sama Allah sehari 5 kali karena Allah rindu dengan suara sumbang kita gitu ya. Suara Allahu Akbar yang rasanya sumbang, kadang-kadang gak khusyuk barang, pancet. Jarine Gusti Allah wayahe salat kok. Khusyuk diusahakan, kita usahakan, tetap kita usahakan lillahi rabbil alamin. Tetap kita usahakan untuk bisa lillahi rabbil alamin. Salatnya ditata. Salat ditata itu penting, kita menata nafas kita di situ, kita menata fokus kita dalam perbuatan tersebut. Maka
sholatnya tertata dengan baik, insya Allah yang lain-lain juga akan baik. Nih kadang-kadang hidup kita nggak berantakan tapi kita merasa berantakan. Nah di situ kita bisa cek lagi bagaimana kualitas sholat kita. Mudah-mudahan nanti nggak ada yang sampai dirinya maupun anak turunannya nggak ada yang sampai tarikus sholat. Nauzubillah min dzalik. Faktanya sekarang walaupun santri juga banyak gitu ya yang meninggalkan sholat. Dan kalau sudah seperti ini, sholat meninggalkan, tapi kalau ya mohon maaf ini ya, sekarang itu musim gitu, dimana orang yang nggak sholat juga terobsesi untuk bisa pergi ke Makkah Madinah, juga bisa haji dan umroh. Nah itu bagaimana? Maka ada satu hadis yang mengatakan ada dosa-dosa kita di dunia ini yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sulitnya proses haji dan umroh. Sekarang kita menyaksikan ya, semua orang bisa berangkat, semua orang bisa pergi ke Makkah Madinah. Kadang ya kita merasa iri loh, wong iku ibadah mek koyo ngono. Kok ya dipanggil sama Allah. Nah, di situ yang perlu kita tonjolkan adalah kita tetap husnudzon sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya yang mulai dari sini menata ibadah ini nanti bisa juga dipanggil ke sana ya, entah untuk yang jelas ya haji. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti bisa ditakdirkan haji dalam usia yang masih kuat gitu ya, dalam usia yang masih kuat, karena sekarang haji itu kalau di kemarin yang saya baca ya, kalau di Jakarta itu masa tunggunya sampai sekitar 45 tahun. Nah kalau daftar wis umur 45, budale umur piro itu. Nah, maka perlulah dihimmahkan, dicita-citakan. Ada banyak sekali kesempatan supaya kita bisa berhaji di usia muda, dicita-citakan, amalan-amalan juga dijalankan, kembalikan sholat dan seluruh ibadah kita kepada Allah. Alasan eksternal sudah mulai direduksi untuk masalah ibadah. Kalau kita beribadah karena kita percaya bahwa Allah memperhatikan ibadah kita, bukan karena nggak enak sama yang lain, bukan karena eksternal. Ini harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Maka Rasulullah diperintahkan, katakanlah kepada mereka, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencapai pada level seluruh perbuatan kita, seluruh ibadah kita sampai ke lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Nah ini sebuah proses yang panjang. Sebuah proses yang panjang ini menjadi proses umur hidup bila perlu. Berikutnya wabidzalika, dan dengan tauhid tersebut, ai tauhidi artinya dengan tauhid tersebut, umirtu, diperintahkan aku. Wa ana, adapun aku itu awwalul muslimina, permulaan orang Islam. Min hadhil ummati, dari umat ini. Maksudnya Rasulullah ya. Rasulullah adalah orang yang pemeluk Islam yang pertama gitu. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, aghairallahi, apakah pada selain Allah, abghi, mencari aku, robban, pada Tuhan, ilahan artinya sesembahan, ai la atlubu artinya tidak pernah mencari aku, ghairahu, pada selain Allah, wahwa adapun Allah itu rabbu kulli syai'in, yang merajai segala sesuatu. Maliku kulli syai'in artinya yang memiliki segala sesuatu. Wala taksibu, dan tidak melakukan aku, wala taksibu, dan tidak melakukan apa, kullu nafsin, tiap-tiap dosa. Nafsin di sini bermakna dzamban. Dzamban artinya pada dosa, illa 'alaiha, kecuali merugikan pada kullu nafsin, atau bisa juga dimaknai tiap-tiap diri gitu, sesuai dengan konteksnya lah. Apa kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, dzamban, pada dosa, illa 'alaiha, kecuali merugikan atas kullu nafsin. Wala taziru, dan tidak menanggung
Tahmilu tahmilu artinya menanggung, apa nafsun jiwa, wazirotun yang berdosa, asimatun artinya yang berdosa, wizro nafsin ukhro pada dosanya jiwa yang lain. Ini penting. Ini adalah sebuah ayat yang mematahkan konsep dosa di dalam agama Kristen. Jadi kalau dalam pengikut pengikut Injil pengikut Injil baik itu yang perjanjian lama maupun perjanjian baru, pengikut Injil itu meyakini bahwa Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang mereka sebut adalah Yesus. Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa umat Kristiani. Ini jelas bertentangan dengan hukum Allah. Bahkan kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah dan hidup sampai nanti hari kiamat. Konsep dosa di dalam agama Kristiani, mereka menyebutkan bahwa seluruh pemeluk agama Kristiani itu sudah nggak punya dosa. Kenapa Yesus itu disembah? Patung Yesus yang disalib itu kenapa disembah? Karena menurut mereka ini versi mereka versi Injil yang mereka percayai, itu proses penyaliban tersebut adalah karena dia ini harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Harus menanggung dosa seluruh umat pengikutnya gitu. Nah, ini jelas konsep ini bertentangan dengan konsep dosa yang dosa dan juga sifat Rahman Rohim yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana mungkin kalau orang Kristen kalau ditanya, tapi Yesus itu manusia, iya, mereka akan mengiyakan. Jadi bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu menghukum satu orang untuk menebus dosa seluruh umat manusia, padahal Allah itu memiliki sifat pengasih dan penyayang. Maka ayat ini mematahkan konsep tersebut. Islam konsep dosanya tidak seperti itu, bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim, sifat tersebut menyentuh semua umat manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman, menyentuh semua makhluk, baik itu yang berjiwa maupun tidak berjiwa, yang berakal maupun tidak berakal. Kita mendapatkan Rahman Rahim dari Allah, mendapatkan birrullah, kebaikan Allah. Kita juga mendapatkan lutfullah, mendapatkan kelembutan kasih sayang Allah gitu. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu juga mendapatkan Rahman, sifat pengasihnya Allah. Jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim ada sedikit perbedaan. Kalau sifat Rahman itu diberikan ke semua makhluk, baik itu yang bernyawa maupun tidak bernyawa, baik itu yang beriman maupun tidak beriman, semuanya mendapatkan sifat Rahman Allah. Maka konsep dosa yang ada di dalam kitab yang orang-orang Nasrani dan Yahudi yakini itu bertolak belakang dengan sifat kasih sayang Allah, dan ayat ini mematahkan kondisi tersebut. Dikatakan di sini wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi semua jiwa wala taksibu dan tidak melakukan kullu nafsin illa 'alaiha. Semua dosa itu ditanggung masing-masing. Maksudnya begitu ya. Kita menanggung apa yang kita lakukan, baik buruk kita menanggungnya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak sebuah dosa, sebuah kesalahan itu tidak ditanggung oleh orang lain. Jadi nggak mungkin misalkan orang tua nanggung dosane anak nanggung dosa orang tua, ini padahal hubungan anak sama orang tua gitu ya, apalagi hubungan sesama nggak ada. Jadi konsep itu nggak ada seorang kecuali memang dosanya ini berkaitan dengan kebohongan, misalkan
ada seorang pemuka agama yang memalsukan ayat-ayat Allah. Nah, maka dosanya juga mengalir buat dia. Tapi kan berarti dia juga ada kesalahan di dirinya sendiri. Paham maksudnya ya? Jadi tidak di sini seorang pemuka agama gitu ya, atau seorang kepala keluarga itu menanggung dosa seluruh anggota keluarga tanpa ada kecerobohan dari dirinya sendiri. Kalau ada kecerobohan ya jelas nanti pasti ada punishment gitu ya, karena kecerobohannya. Jadi kalau konsep dosa di dalam agama Islam, semua dari kita yang menanggung apa yang kita lakukan. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum, kemudian itu kepada Tuhanmu, marji'u adapun tempat, marji'ukum adapun tempat kembalimu, fayunabbi'u, maka membangun siapa Rabbkum padamu bima dengan perkara kuntum yang ada engkau fihi di dalam ma itu takhtalifuna, bertentangan engkau. Wahwa adapun Allah itu alladzi dzat ja'ala yang menjadikan siapa Allah kum padamu khalaifal ardi pada gantinya, pada beberapa pengganti di bumi. Jam'u khalifatin adapun khalaifa itu jamaknya lafadz khalifah. Ayyakhlifu artinya mengganti siapa ba'dukum sebagian dari kalian ba'don pada sebagian yang lain fiha di dalam ard. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Kalau nanti semakin tua gitu ya, kita harus semakin menyadari bahwa seahli apapun kita dalam satu bidang gitu ya, atau sehebat apapun kehidupan kita, tetap nanti akan ada masanya itu basi gitu. Semua generasi akan basi pada waktunya, akan diturunkan pengganti. Seahli apapun kita dalam kehidupan kita, sehebat apapun menurut kita, atau bahkan menurut banyak orang, sehebat apapun selalu akan ada generasi pengganti. Ini sudah dijanjikan oleh Allah. Warafa'a dan meluhurkan siapa Allah, yang artinya di sini Allah maha kuasa gitu untuk mengganti-ganti generasi. Bahkan kalau dalam konsep generasi ya, konsep regenerasi umat manusia itu akan selalu ada replacement, selalu ada ada replacement, ada pergantian, ada juga pengulangan gitu. Oh, generasi ini nanti perilakunya akan sama dengan generasi ini gitu. Itu selalu ada, hal tersebut selalu terjadi. Ayat ini juga menjadi validitas ya, menjadi validasi bahwa setiap sejarah itu akan berulang, entah peristiwanya, entah karakter orang-orangnya, entah kejadiannya gitu ya. Pengulangan itu terjadi untuk menggugah awareness umat manusia bahwa Allah Maha Kuasa gitu, untuk membentuk sebuah kisah sejarah dan bagaimana awareness atau kecakapan kita sebagai umat manusia. Ketanggapan kita dengan keimanan yang kita miliki itu seperti apa ketanggapan kita. Warafa'a dan meluhurkan siapa Allah ba'dakum pada sebagian dari kalian fauqa ba'din di dalam sebagian yang lain. Darajatin pada beberapa derajat, bilmali dengan harta, wal jahi dan pangkat. Warafa'a ba'dakum fauqa ba'din darajat. Jadi kasta umat manusia itu tidak ditentukan oleh manusia, nggak boleh, nggak bisa. Di dalam Islam semua manusia itu sama, menanggung perilakunya masing-masing. Baik ya berarti baik, buruk ya berarti buruk. Nah, terus kemudian pada ayat ini dilanjutkan lagi, dikatakan warafa'a ba'dakum fauqa ba'din darajat. Derajat-derajat manusia Allah yang tentukan, bukan kita, ya. Ada agama Hindu itu adalah satu agama yang brandingnya, ya, brandingnya ini agama yang punya penerimaan yang baik terhadap manusia. Di sisi lain, kepercayaan kasta itu masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Nah, ini kan paradoksial namanya ya.
katanya begitu tapi faktanya begini, ini nggak cocok tapi terjadi gitu. Kayak agama Kristen, mereka kalau berbicara tentang kasih, oh luar biasa. Penebusan dosa yang dilakukan di gereja, ada namanya bilik pengakuan. Di situ semua orang yang berdosa bisa berbicara sampai nangis-nangis. Nanti ada di, nggak dilihatkan apa namanya, nggak curhat secara langsung dengan pastor gitu ya, di bilik pengakuan tersebut gitu. Mereka berbicara seperti itu padahal mereka juga punya punishment yang tinggi. Kepercayaan mereka terhadap cinta kasih itu, terus yang branding yang ditampakkan ke di apa namanya kepada umat manusia, ini berbeda dengan konsep dasar agama mereka yang mengatakan seorang apa namanya Yesus itu disalib untuk menebus dosa seluruh umatnya. Nah, jari ini ngomong cinta kasih. Lah kok sing disembah iku nebus dosoe, ya apa itu maksudnya? Nah, ini namanya paradoks ya. Biasanya terjadi hal-hal semacam ini. Ya, kalau saya menjelaskan masalah seperti ini, kalau sampean paham ya dicerna, nek gak paham sampean lalekno. Jadi apa namanya, karena kan ini masalah yang cukup riskan ya, tapi ini ada hubungannya dengan ayat yang baru saja kita maknani itu tadi ya, warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Nah, ini kan masalah kasta ya. Ini berarti membicarakan masalah kasta. Kalau yang tadi membahas masalah dosa manusia, nggih, agama Nabi Ibrahim itu tidak ada seorang nabi yang menanggung dosanya umat manusia dengan disalib, itu enggak ada, nggih. Dan inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama ini juga tidak mengkastakan umat manusia. Yang memberikan derajat-derajat pada manusia adalah Allah sendiri. Berbeda, ada agama yang mereka punya kepercayaan bahwa kasta ini sudah ditentukan gitu. Ada kasta Sudra, itu yang paling rendah, kasta Brahma, kasta Ksatria gitu. Dan itu dipercayai sampai saat ini. Ada lagi kasta yang apa nggak tahu saya bahasa ininya ya, jadi ada bawahnya Sudra itu ada lagi. Ini kasta yang tidak tersentuh. Jadi keleleran, kalau di India masih terlihat loh, apa jadinya buang kotoran di mana-mana, mereka nggak punya pekerjaan dan seterusnya. Dalam Islam itu tidak ada. Derajat umat manusia Allah yang tentukan. Yang artinya di sini orang yang lahir dari keluarga biasa-biasa bisa jadi kaya, bisa jadi terhormat kalau mau berusaha. Nggak ada ketentuan pasti, oh jadi wis dinas, ini akan turun temurun harus menjadi kasta ini. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat liyabluwa, supaya untuk menguji siapa Allah kum pada kalian. Liyahtabiro artinya menguji siapa Allah kum pada kalian, fima di dalam perkara, ata yang memberikan siapa Allah kum pada kalian. Akto artinya memberikan siapa Allah kum pada kalian, liyudhiro supaya menjelaskan siapa Allah, al-muti'a pada orang yang taat, minkum dari kalian, wal asi dan orang yang durhaka. Jadi derajat-derajat tersebut Allah yang tentukan. Kalau di posisi terendah dalam hidup, orang ini tetap taat atau jadi durhaka. Kalau orang ini berada di level paling atas dalam hidup, apakah dia menjadi orang yang sombong, okay? Atau malah justru dengan keberadaannya yang di atas ini dia menjadi pengasih dan tawadhu. Itu anugerah berupa pangkat, berupa derajat itu sejatinya adalah untuk liyabluwakum fima atakum. Jadi derajat-derajat itu diberikan kepada kita. Ini ayatnya kan warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Apa tujuan darajat? Tujuan darajat adalah liyabluwakum fima atakum. Pangkat-pangkat atau kasta yang ditentukan oleh Allah tersebut tujuannya adalah untuk menguji anugerahnya kepada kita. Anugerah yang datang kepada kita apakah bisa menambah ketaatan, ya, atau justru menjadikan kita maksiat gitu ya, menjadikan kita durhaka gitu. Terus kemudian ujian yang berupa berkekurangan, ya, atau kasta terendah dalam hidup kita, apakah itu bisa menyebabkan ketaatan atau menjadikan durhaka. Itulah tujuan Allah memberikan pangkat-pangkat kepada manusia. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu,
itu sari'ul iqabi, zat yang cepat persaksiannya. Bukan ya, zat yang cepat pembalasannya. Liman bagi orang aso yang durhaka siapa man hu pada Allah. Inna rabbaka sari'ul iqab. Liman bagi orang asomu. Wa innahu dan sesungguhnya Rabb itulah ghafurun, yang banyak pengampunannya, lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Ghafurun ya, maha pengampun. Allah itu akan mengampuni siapapun yang dikehendaki. Yang artinya di sini siapapun kita, ketika kita berbuat salah kemudian kita minta ampunan dari Allah, itu pasti dapat. Kemudian diikuti lagi innahu laghafurun rahimun, pun maha pengasih bagi orang-orang terpilih. Kalau rahim levelnya di atasnya ghafur. Jadi kita bertaubat, taubat kita diterima. Kita melakukan kesalahan lagi, bertaubat lagi, diterima. Nah, yang mendapatkan rohim itu siapa? Orang yang bertaubat, yang berjanji untuk tidak mengulangi, dan benar-benar tidak mengulangi. Ini yang mendapatkan kasih sayang Allah yang berupa rohim itu tadi. Rohim itu adalah kasih sayang Allah bagi orang-orang yang terpilih. Bihim pada kembalinya ke mukminin. Suratul A'raf, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.